Kita bayangkan misalnya dengan teman-teman yang di Afrika misalnya. Mereka berjuang hidup untuk mendapatkan air bersih itu luar biasa. Sementara kita menggunakan air, pokoknya biar seenaknya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Biridhaillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Alhamdulillah teman-teman, ini adalah pertemuan tentang lingkungan. Karena lingkungan ini menjadi sangat penting bagi kita dan juga menjadi isu penting bagi khususnya untuk umat Islam. Walaupun sebenarnya tidak hanya untuk umat Islam saja, untuk masyarakat seluruh dunia. Kita tahu bahwa saat ini fokus dunia pun juga lebih menuju kepada penyelamatan lingkungan. Mereka mempunyai target-target dari tahun 2030 sampai tahun 2050, karena memang lapisan ozon kita memang sudah agak berbahaya. Kemudian bagaimana laut kita juga sudah agak berbahaya, sudah tercemar. Dan bahkan mohon maaf, di Jakarta itu penelitian kalau tidak salah tahun 2021 itu ikan-ikan yang ada di sana itu sudah terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya, yang zat-zat berbahaya itu dimakan oleh manusia. Kemudian ikan itu dimakan oleh manusia, pada akhirnya zat-zat berbahaya itu masuk ke kita. Nah, seperti itu. Dan itu jelas memberikan dampak biologis kepada kita. Mungkin kita tidak sadar, tetapi kalau kita bayangkan bagaimana kehidupan orang tua kita zaman dulu, generasi-generasi orang tua kita zaman dulu, tubuh mereka lebih kuat daripada kita. Itu diakui ataupun tidak diakui, memang seperti itu. Saya sendiri dalam usia saat ini, saya 39, itu sudah sering merasa capek. Sementara ayah saya itu di usia beliau saat 67 tahun, saat beliau masih 67 tahun, beliau itu aktif sekali. Beliau pemimpin keagamaan di kampung, tapi beliau juga bertani, beliau juga mengurusi sebuah makam, juru kunci makam. Kemudian beliau juga sering mengantar ibu saya untuk kontrol. Karena ibu saya sakit lama, dan ibu saya tidak mau diantar orang lain kecuali ayah saya. Jadi kontrol ke kabupaten itu daerahnya lumayan jauh, karena saya di Pati bagian selatan, sementara kabupaten itu di Pati bagian utara. Jaraknya lumayan jauh, dan itu ayah saya setiap minggu pasti ngantar ibu saya kontrol, dan itu dari mulai habis subuh sampai bisa jam 2 sampai bisa jam 3. Ya berdua runtang-runtung terus kemana ya berdua. Ibu saya sampai itu orang-orang mengatakan jadinya ayah saya. Karena memang ketika pada saat ibu wafat, ayah saya itu kemudian seolah-olah kehilangan semangat hidup, dan beberapa hari kemudian beliau menyusul di hari yang sama. Iya,
Ya itulah kebetulan-kebetulan di dunia ini yang sebenarnya banyak sekali. Kalau kita pengen tahu teman-teman, Semeru kemarin erupsi itu harinya hari sama, tanggalnya tanggal yang sama, jamnya jam yang sama dengan erupsi Semeru tahun lalu. Ya, dari mana saya tahu? Karena pas pada saat Semeru tahun lalu, saya itu podcast di YouTube-nya kampus saya. Saya sebagai host, mahasiswa saya sebagai narasumber, yang mahasiswa saya itu orang Lumajang. Pas di hari itu, dan pas kemarin erupsi, mahasiswa saya itu pas di rumah saya. Pak, ini pas, katanya sih dia bilang, anniversary Pak. Tapi ini pas di jam yang sama, terjadi peristiwa yang sama. Itu seperti kebetulan-kebetulan, tetapi sebenarnya tidak kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Dan kalau kita melihat seperti itu, apalagi pagi tadi pun juga ada gempa, kemarin ada gempa, kemarinnya lagi ada gempa, itu berturut-turut terus. Semoga kita berharap bukan menjadi hal yang nantinya akan memberikan dampak yang serius ke kita. Saya berharap begitu. Karena memang kan sebelum-sebelumnya BMKG sendiri, terus klimatologi sendiri memberikan memberikan pernyataan bahwa memang khususnya di daerah-daerah Jawa Timur, Mbak Fortun, daerah-daerah Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, bagian-bagian Jogja, itu diprediksikan akan ada gempa yang luar biasa dan akan ada tsunami yang tingginya sampai 20 meter. Saya berharap itu tidak terjadi. Tapi dengan adanya hal-hal seperti itu, kita perlu berpikir ulang kembali. Nah, itulah urgennya kita saat ini untuk membahas fikih lingkungan. Karena apa? Masalah fikih lingkungan ini sebenarnya ada satu paradoks di dalam dunia Islam. Mengapa saya katakan paradoks? Coba kita lihat, mohon maaf, kalau teman-teman yang sudah pernah ke Eropa, atau mungkin melihat tayangan video yang ada di Eropa, itu di sana bersih-bersih sekali. Lingkungannya pun bersih, penataan tata ruang kota pun juga bagus, kemudian masyarakatnya pun juga mempunyai kesadaran sendiri tanpa harus diingatkan. Ya. Padahal di dalam kita, di dalam ajaran umat Islam, itu berulang kali Rasulullah menjelaskan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu loh sebagian dari iman. Berarti ini intinya kalau kita tidak bersih-bersih, kita tidak memperhatikan lingkungan, itu berarti ada something wrong pada keimanan kita. Dan inilah yang kemudian menghantui Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal itu pemikir Islam masa lalu. Pada saat itu beliau ke Perancis. Pada saat beliau di Perancis, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan begini, wajadtu al-Islam hunak, walakin lam ajid al-Muslim. Au aksuh, lam ajid al-Muslim hunak, walakin wajadtu al-Islam hunak. Artinya apa? Saya di Perancis ini memang tidak menemukan Muslim. Saya tidak menemukan Muslim di Perancis itu. Tetapi saya menemukan Islam di Perancis itu. Saya tidak menemukan Muslim di sini, tapi saya malah menemukan Islam di sini. Di tempat beliau belajar di Mesir, beliau mengatakan, wajadtu al-Muslim hunak, walakin la ajid al-Islam
hunak. Di Mesir beliau mengatakan, saya menemukan Muslim di sini, tetapi saya tidak menemukan Islam di sini. Artinya apa? Beliau mempunyai kesadaran bahwa Islam dengan Muslim itu beda. Artinya kalau Islam pasti benarnya, tapi kalau Muslim, ya kadang ada oknum-oknum yang kadang menyimpang. Contohnya Islam mengajarkan kebersihan. Islam mengajarkan bagaimana kita menghormati lingkungan. Bahkan rumput yang tercerabut satu pun tanpa ada alasan yang jelas, itu berarti kita sudah zalim kepada rumput itu. Islam mengajarkan seperti itu. Karena di dalam Islam itu diajarkan bahwa lingkungan yang menurut kita tidak bernyawa sekalipun, mereka bisa bertasbih. Tetapi kita, walakin la tafqahuna tasbihahum. Itu penjelasan dalam Al-Quran. Semuanya itu bertasbih kepada Allah, tapi kita tidak paham bagaimana mereka bertasbihnya. Bagaimana di dalam ayat-ayat Al-Quran nanti kita akan pelajari, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kita itu dilarang untuk membuat kerusakan di bumi. Tapi apa yang kita lakukan? Kita menebang pohon sembarangan, kita memburu hewan sembarangan. Teman-teman jangan heran misalnya kalau di Eropa, burung gagak itu bermain sama manusia. Di Turki saja, burung gagak itu bermain sama manusia. Mereka berbagi makanan. Bahkan misalnya di Turki itu ada sedekah burung. Sedekah burung itu mereka biasanya setiap pagi mengasih roti di jendela. Karena nanti burung-burung akan datang. Kemudian di Turki itu misalnya diwajibkan membuat rumah burung di atas genteng pada saat musim dingin. Supaya apa? Supaya burung itu pas musim dingin datang, dia bisa masuk ke rumah itu. Sehingga apa? Sehingga dia tidak akan mati. Dengan demikian pada akhirnya burung-burung itu bermain seperti sama manusia. Jadi akan terasa indah kalau misalnya teman-teman di sana main di taman seperti itu. Main di taman, anak-anak kecil berlarian, sementara burung-burung berterbangan seperti teman kita, teman bermain. Di sini yang mayoritas Muslim, burung diburu sampai habis-habisan, iya kan? Bahkan burung gagak sekalipun juga diburu, dibikin sate. Ada yang tahu nggak sate gagak? Nggak tahu ya. Ini mistik tapi. Ini mistik. Jadi ada kepercayaan sebagian orang itu yang mereka percaya begini. Kalau ingin kaya, maka milikilah uang gaib. Mas Haikal tahu ya? Gimana Mas Haikal lanjutnya? Dia kayak bersekutu dengan setan gitu atau memperoleh kekayaan. Setannya gimana? Bersekutunya gimana? Yang pasti mungkin ada grup yang ada di setan ini. Oke. Tapi ini nggak bersekutu Mas Haikal. Ini transaksi. Transaksi jual beli. Jadi di malam-malam tertentu, di daerah tertentu, itu ketika kita bikin sate burung gagak, menurut keyakinan itu tadi, kita bikin sate begini-begini, maka akan datang genderuwo. Ada yang tahu genderuwo? Ya, genderuwo, jenis mitologi dalam Nusantara. Genderuwo itu akan datang, dia akan beli sate gagak itu dengan uang, tapi uangnya uang gaib. Nah, dengan uang gaib itu, seseorang diyakini akan menjadi kaya. Bagaimana cara kayanya? Cara kayanya itu
dengan uang gaib itu, uang gaib ya sama seperti uang kita. Uangnya tetap ratusan ribu, seratusan ribu. Ya sama. Dan ketika bahkan ketika dicek pun ya menurut cerita ini itu pun juga kertasnya juga sama, bahannya juga sama. Tapi bagaimana dia dikatakan gaib? Dia dikatakan gaib karena begini. Misalnya saya mau beli misalnya saya pengen kaya ya. Misalnya saya pengen kaya dan saya lihat misalnya Mbak Dinar itu jualan misalnya tas gitu. Mbak Dinar jualan tas atau mungkin jualan barang-barang kelontong. Punya toko kelontong. Saya mau beli ke Mbak Dinar misalnya. Saya mau pengen kaya misalnya. Saya ke Mbak Dinar beli misalnya beras 1 kilo. Beras 1 kilo harganya paling berapa? 10.000 paling. Nah, saya pakai uang gaib itu 10.000 saya kasihkan ke Mbak Dinar. Saya dikasih beras Mbak Dinar. Nanti ketika saya pergi ya, uang itu kembali ke kantong saya lagi. Jadi saya dapat beras juga dapat uang 90.000 karena kembalian. Nah, ini yang sesatnya di situ. Iya, betul. Ada orang-orang itu yang menurut cerita ini ya, mereka sengaja digunakan ke bos-bos yang jahat-jahat. Jadi mereka belinya ke toko-toko yang besar-besar, pantang bagi mereka beli di warung-warung kecil. Jadi dengan begitu seseorang bisa kerjanya itu hanya beli, shopping, belanja. Hanya itu saja. Misalnya ke Indomaret misalnya. Ke Indomaret misalnya beli Silver Queen, harganya paling berapa? Paling nggak ada sampai 30.000 kan? Nggak ada sampai 30.000 kita punya uang ya. Punya uang 100.000 kita belikan, kita dapat Silver Queen, kita dapat kembalian lagi 70.000. Nanti gang sejam lagi ke Indomaret lagi, beli lagi dengan seperti itu. Beli, bayangkan misalnya dalam sehari beli 10 kali, shopping 10 kali, dengan setiap kali pembayaran itu dapat kembalian 70.000 misalnya. Berarti 70.000 kali 10 berarti 700.000. Iya kan? 700.000. Jadi hanya kerjanya hanya shopping saja. Shopping gitu. Nah, maka dari itu kalau online nggak bisa. Tapi itu termasuk sugesti kan Pak? Sugesti apa maksudnya? Kan beli, nanti uangnya balik sendiri lagi. Itu sugesti bukan? Bukan, ini bukan sugesti. Real. Real, maka dari itu disebut uang gaib. Karena itu tadi uang dari genderuwo tadi. Ya. Dan teman-teman, menurut cerita ini, yang namanya uang gaib itu tadi, itu sebenarnya ada penangkalnya, dan orang-orang bos-bos tertentu mereka sudah tahu itu, sehingga ketika dikasih penangkal dia tidak bisa. Ada caranya tertentu, tapi bagi kita umat Islam ya tetap perlindungan kita setiap hari, karena Rasulullah itu selalu mengajarkan kepada kita untuk membentengi diri kita selalu. Kita nggak tahu apakah uang gaib tadi ada atau tidak. Kita tidak tahu apakah cerita itu benar atau tidak. Tetapi yang namanya kekuatan-kekuatan supranatural yang tidak tampak, walaupun tidak bisa 100% kita katakan gaib ya. Karena sebenarnya pengertian gaib yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Ada pengertian gaib yang lain. Tapi kekuatan-kekuatan mistis itu ada. Nah, itu kita wajib untuk melindungi diri kita. Bahkan dalam sebuah hadis itu disebutkan yang namanya penyakit mata. Penyakit mata itu ada seseorang yang mempunyai kemampuan dengan hanya melihat saja. Misalnya saya melihat Mas At-Thoriq misalnya. Tak lihat saja gini. Bisa pingsan dia. Itu ada. Dan Rasulullah mengatakan ada. Hadisnya ada. Itu hadisnya banyak sekali. Oleh karena itu kita selalu diminta oleh Rasulullah
dalam pagi maupun sore kita membaca doa-doa perlindungan. Ada itu pagi, sore, doa-doa perlindungan itu ada. Nah itu kita di Indonesia itu ya, burung saja sampai diburu sampai seperti itu. Tidak hanya burung, sampai ular saja, sampai ke lubang-lubangnya diburu. Kemudian kebersihan kita coba. Maka dari itu hampir bisa benar dikatakan apa yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal tadi. Dia menemukan Islam di Perancis, tapi dia tidak menemukan Muslim di Perancis. Karena ajaran Islam ya seperti itu sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk ayat tentang lingkungan ini yang perlu kita pedomani adalah Al-Quran surah Shad ayat 27 sampai 28. Oke, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama-sama. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lilladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidin fil ardi an naj'alul muttaqina kal fujjar. Shadaqallahul azim. Jadi dalam surah Shad ini ayat 27 sampai 28 ini menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya alam, bagaimana pentingnya lingkungan yang ada di sekitar kita. Allah menjelaskan begini, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda, dan kami itu tidak menjadikan, tidak menciptakan langit dan bumi itu, dan juga wama bainahuma, dan juga apa-apa yang ada di antara langit dan bumi itu tidak kami jadikan itu secara batilah, tidak kami ciptakan secara sia-sia. Artinya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu semuanya ada manfaatnya, sekecil apapun. Tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu kita jangan menyia-nyiakan. Kadang kita mungkin kalau di rumah, misalnya, menggunakan air seenaknya sendiri. Ya kan? Bayangkan teman-teman kalau teman-teman kita yang ada di Eropa misalnya, atau di negara-negara yang mempunyai 4 musim, itu mereka mandi itu seminggu 1 kali. Ada yang bahkan 2 minggu 1 kali. Ada yang bahkan 1 bulan 1 kali. Iya. Maka dari itu jangan heran kalau pertama kali teman-teman ketemu sama mereka, baunya. Mengapa seperti itu? Boleh, silahkan. Karena memang sumber air mereka terbatas. Dan kita ini, di Indonesia ini, khususnya di Nusantara, saya katakan Nusantara itu negara-negara yang berdekatan dengan Khattul
khotul istiwa. Jadi kata-kata katulistiwa itu asalnya khotul istiwa. Khotul istiwa itu artinya garis lurus. Kita bahasakan, kita serap jadi katulistiwa. Negara-negara yang ada di katulistiwa termasuk kita ini, termasuk Indonesia, termasuk negara-negara Nusantara, termasuk kemudian negara-negara yang katulistiwa sebelah sini, berarti termasuk Brazil, termasuk Amazon, daerah-daerah situ, itu kaya dengan sumber air, kaya dengan hutan, kaya dengan oksigen, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kita bayangkan misalnya dengan teman-teman yang di Afrika misalnya. Mereka berjuang hidup untuk mendapatkan air bersih itu luar biasa. Sementara kita menggunakan air, pokoknya biar seenaknya kan. Kemudian kita biasanya itu melihat berbagai hal itu, kadang kita tidak memikirkan manfaatnya. Kita pikir hanya enaknya bagaimana saja. Padahal di sini dijelaskan oleh Allah, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, semuanya, dan yang ada di antara langit dan bumi, semuanya, itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Hanya orang-orang yang menganggap ada sesuatu yang sia-sia, itu disebutkan oleh Allah seperti ini. Orang-orang yang menganggap bahwa yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di antara semuanya itu adalah hal yang sia-sia, ada yang menganggap yang sia-sia, itu disebut oleh Allah, dzalika dzannul ladzina kafaru. Itu adalah prasangka orang-orang yang kafir. Dari kata-kata ini kita mengetahui bahwa yang disebut kafir itu tidak hanya non-Islam saja. Orang Islam sekalipun, kalau mereka tidak mau memandang, tidak mau memanfaatkan alam, tidak mau menghargai alam, berarti mereka termasuk orang-orang kafir. Ini ayatnya. Karena jenis-jenis kafir itu banyak. Bahkan dalam sebuah ayat yang lain disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oleh karena itu kalau kita mengetahui seperti ini, konsep seperti ini, kita tidak gamang lagi dengan konsep kafir itu. Jadi yang disebut kafir itu tidak hanya orang-orang non-Islam saja, tidak hanya non-Muslim saja, tapi bahkan orang-orang Muslim pun mereka bisa kafir. Salah satunya dengan apa? Dengan tidak mensyukuri nikmat Allah. Kemudian dengan apa? Memandang remeh lingkungan yang ada. Teman-teman pernah nggak misalnya pas hari-hari libur, teman-teman coba ikut membersihkan rumah? Pernah nggak teman-teman? Pernah ya? Mencabuti rumput, menata rumput, pernah nggak? Pernah ya? Alhamdulillah. Setiap minggu ya. Kalau pas di kos-kosan gimana? Setiap minggu juga ya? Enggak tidur enggak? Biasanya minggu, biasanya untuk tidur. Enggak ya? Alhamdulillah. Berarti inilah hebatnya teman-teman di Fakultas Hukum. Luar biasa. Oke, ayat selanjutnya diancam oleh Allah. Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang-orang yang kafir tadi, yang mereka tidak menghargai alam lingkungan tadi, diancam oleh Allah dengan apa? Dengan an-nar. Nar itu artinya bisa kita artikan neraka, tetapi arti sebenarnya dari nar itu adalah api. Api berarti pertanda sesuatu yang apa? Menyakitkan. Tetapi sesuatu yang menyakitkan itu tidak harus api saja.
Oleh karena itu walaupun kata-katanya nar itu artinya api, tapi ternyata di dalam neraka nanti, dalam sebuah keterangan, itu dikatakan ada siksa itu yang siksanya tidak berupa api, tapi siksanya berupa es. Siksanya berupa es. Es itu teman-teman kalau misalnya sangat dingin, itu sama seperti api. Dia jadi berubah seperti panas. Itu es. Coba kalau teman-teman suatu saat, kalau misalnya ada kesempatan, misalnya coba berdiri berjam-jam di tempat yang ada saljunya. Itu akan sangat menyakitkan itu. Artinya apa? An-nar ini adalah simbol ya bagi kesengsaraan yang akan menimpa orang-orang yang tidak menghargai alam seisinya ini. Oke. Ini menunjukkan bahwa apa? Kata-kata musibah, kata-kata bencana itu tidak melulu karena apa? Karena orang berbuat maksiat yang kita dalam bayangan kita itu saja. Yang katanya apa? Suka mabuk-mabukan, suka judi, suka yang macam-macam. Enggak itu saja. Tetapi musibah juga bisa menimpa orang-orang yang tidak menghargai alam. Mungkin dia sholatnya khusyuk, jamaahnya khusyuk, tetapi dia tidak menghargai alam, dia juga bisa tertimpa musibah ini. Ini artinya apa? Bahwa musibah itu penyebabnya berbeda-beda. Tidak bisa kita katakan musibah itu penyebabnya karena orang maksiat, gitu saja. Tidak. Bahkan musibah pun juga karena Allah sangat sayang kepada orang itu. Misalnya Allah itu misalnya sayang sama Mas Vigo misalnya. Itu diperumpamakan seperti orang tua yang sayang ke anak kecil itu dijailin karena sayang, pengen goda gitu sampai nangis. Allah pun juga dengan analogi ya, kata-kata analogi berarti nggak sama persis, tetapi Allah itu sangat senang sekali ketika melihat rengean hambanya di malam hari. Ya Allah, mengapa kehidupanku susah sekali ya Allah? Aku mengadukan nasibku kepadamu. Aku sudah mengalami berbagai macam kemalangan, berbagai macam musibah ya Allah. Aku kembali kepadamu. Dengan merengek, Allah itu senang. Ini pertanda apa? Musibah itu tidak disebabkan satu alasan saja, tapi dari berbagai alasan. Dengan demikian misalnya ada orang kena musibah, terus dengan seenaknya kita mengatakan, oh itu loh, gara-gara dia suka maksiat, dia suka meninggalkan sholat, dia suka berbuat yang menentang agama, maka dia mendapatkan musibah, maka dia mendapatkan bencana. Itu namanya namanya orang yang kurang ajar kalau menurut saya. Bayangkan misalnya, Mbak, siapa Mbak namanya Mbak? Lupa saya, oh ya Mbak Sekar. Mbak Sekar misalnya dapat musibah. Terus saya katakan gini, makanya kamu tuh kelakuan kamu tuh jangan begitu. Sadar kamu, tobat. Jangan banyak maksiat misalnya ya, ini misalnya. Apa yang akan terjadi di hatinya Mbak Sekar? Sakit hati pasti itu. Ya. Padahal musibah tadi sebabnya tidak hanya satu. Maka dari itu ketika kemarin saya di Cianjur, ada orang yang mengatakan mengatakan begini, itu karena mereka suka maksiat itu. Di sana itu loh, ada klub-klub malam. Di sana itu loh, ada kawin kontrak. Di sana itu loh, orang suka mabuk. Saya dengar itu, padahal saya barusan dari sana. Di mana orang-orang mengalami penderitaan yang luar biasa, dengan dikatakan seperti itu, saya langsung marah. Orangnya langsung saya marahin.
Karena mereka tidak tahu, mereka hanya menjadi hakim-hakim dadaan, saenake dewi menghakimi seseorang, ya kan? Ayat ini jelas memberi penjelasan kepada kita bahwa penyebab dari musibah, penyebab dari bencana itu banyak sekali. Kemudian dijelaskan oleh Allah, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard. Allah ini setelah Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mau menghargai alam itu disebut sebagai orang yang kafir, kemudian mereka diancam dengan neraka. Kemudian Allah menjelaskan lagi untuk memantapkan penjelasannya. Allah seperti ini, am naj'alil ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard. Apakah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh itu seperti orang-orang yang suka berbuat kerusakan? Intinya seolah-olah Allah itu ingin mengatakan kepada kita begini, kalian itu orang beriman apa tidak? Kalau kalian beriman, mengapa kalian melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang yang suka membuat kerusakan? Bukankah orang yang membuat kerusakan itu berbeda dengan orang yang beriman? Seolah-olah Allah itu ingin menjelaskan kepada kita seperti itu. Kemudian tambah lagi, am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami itu menjadikan orang-orang yang takwa itu sama dengan orang-orang yang lacut? Fujar itu lacut. Lacut itu berarti orang yang melakukan kemaksiatan yang luar biasa, yang sudah tidak bisa dinasihati. Bukankah kalian itu orang-orang yang beriman? Bukankah kalian itu orang-orang yang mengaku pengen sebagai orang yang takwa? Tapi kenapa kelakuan kalian seperti orang-orang yang lacut? Seolah-olah Allah itu menghardik kita seperti itu. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa alam, lingkungan kita itu sangat penting sekali. Paham ya teman-teman ya dari sini ya? Kalau kita sudah mengetahui seperti itu, sayangnya ya, justru malah kebanyakan negara-negara yang kumuh, justru kebanyakan yang negara-negara yang tertinggal itu saat ini justru malah negara-negara yang mayoritas di dalamnya adalah orang-orang Muslim. Inilah yang disebut bahwa Al-Islamu mahjubun bil Muslim. Artinya apa? Agama Islam, keindahan agama Islam itu begitu indahnya, mengajarkan kepada kita untuk menghormati, menghargai, menjaga alam sekecil apapun, tetapi malah orang Muslimnya, orang yang mengaku sebagai orang Islamnya, tidak melakukan seperti itu, sehingga orang-orang yang di luar Islam, mereka melihat Islam, ya berarti jelek. Inilah yang disebut al-Islamu mahjubun bil Muslim. Islam itu, keindahan Islam itu, keagungan Islam itu justru malah terhalang-halangi oleh sikap orang Muslim sendiri. Ini berarti seolah-olah seolah-olah keindahan Islam itu akan bisa nampak apabila kita menjadi apabila kita menjadi duta-dutanya. Ini berarti ngomong masalah duta moderasi ini. Silakan teman-teman yang mau ikut. Saya berharap teman-teman ikut duta moderasi itu. Enggak terlalu mengikat, enggak terlalu tapi di situ kita mempelajari ilmu agama yang mendalam. Kita sebagai duta-duta, sebagai influencer yang menjelaskan keindahan Islam itu ini. Islam itu toleran, Islam itu open minded, Islam itu menyayangi alam, Islam itu jangankan yang bernyawa, yang tidak bernyawa pun dihormati, dihargai di dalam Islam. Itu kalau kita semua menjadi duta-duta itu ya, bayangkan. Maka Islam akan akan tampak keindahannya. Bayangkan misalnya kalau Islam sedikit-sedikit marah, Islam sedikit-sedikit membela harga diri tapi tidak dengan cerdas. Contoh seperti misalnya kemarin di Cianjur kemarin kan ada bantuan dari gereja ya. Kemudian ada yang kemudian merampas, kemudian mencopot logonya, ya kan?
Apakah itu tindakan cerdas? Tidak cerdas itu, teman-teman. Kalau toh misalnya pemikiran kita pertama husnudzon dulu, teman-teman Kristen juga saudara kita, mereka ingin membantu kita dengan memberikan logo, itu wajar saja. Sama seperti kita memberikan logo UI misalnya, tetap ada logonya, sama. Tetapi kalaupun toh misalnya mereka ingin kristenisasi, dan itu bukan hal yang tidak mungkin, kalaupun toh mereka ingin seperti itu, ya kita bisa menolaknya dengan wajar. Caranya apa? Caranya fastabiqul khairat. Mereka menyumbang berapa, kita kasih tambah yang lebih. Karena apa? Orang akan tersentuh dengan model bentuk yang nyata. Beda kalau misalnya saya ngomong ke orang-orang Cianjur bahwa kalian sabarlah menghadapi musibah. Kalian mendekatlah kepada Allah. Tapi saya tidak memberi apa-apa. Ya dikatakanlah omdo. Iya kan? Karena perbuatan lisanul hal itu afsahu min lisanil maqal. Lidah dalam bentuk perbuatan itu lebih fasih daripada lidah dalam bentuk apa? Perkataan. Saya ngomong-ngomong tok tapi nggak ada aksinya. Orang paling ngomong bus lah, bullshit, iya kan? Maka dari itu ya sudah, misalnya ada orang dari umat agama lain ingin membantu, kita membantu yang lebih. Fastabiqul khairat namanya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kita bisa mendatangi orang-orang apa? Orang-orang yang kena musibah itu, Bapak Ibu. Oke, saat ini misalnya kita disumbang tenda oleh teman-teman saudara kita orang Kristen. Ya memang tenda ini bisa menghalangi Bapak Ibu dari apa? Dari air hujan, dari panas misalnya. Tetapi ingat Bapak Ibu, nanti kelak di akhirat itu panasnya itu berlipat-lipat daripada panas di dunia Bapak Ibu. Maka dari itu ya oke lah. Misalnya orang dari agama lain ingin menyumbang kita, ya silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah, kita terima. Wong namanya mereka ingin berbuat baik. Tapi kalau misalnya mereka ngajak kita untuk masuk ke agamanya, ya ingat itu saja Bapak Ibu. Dengan begitu kan elegan kan? Tapi tetap kita memberikan sumbangan, bukan kemudian teriak ke sana kemari mengatakan, oh ini ada kristenisasi. Padahal bukti nyata yang jelas, saksi nyata yang jelas itu belum ada. Dulu kan pernah saya katakan, saksi itu harus melihat langsung. Iya kan? Dengan begitu malah kelihatan seolah-olah orang Islam itu, umat Islam itu, mereka tidak mau mendapatkan bantuan dari umat lain. Sehingga kemarin kan banyak yang menarik diri kan. Yang kasihan rakyat kecil yang ada di sana. Mereka harusnya mendapatkan bantuan, tapi karena ditarik, pada akhirnya mereka nggak mendapatkan bantuan. Cara-cara yang pengen membela Islam tapi salah, ya seperti itu. Maka dari itu kemarin saya jelaskan bagaimana Gus Dur misalnya. Beliau ingin membela umat Islam yang ada di Cina dengan cara melindungi umat Cina yang ada di Indonesia. Orang-orang yang tidak berpikir panjang, mereka mikirnya Gus Dur itu anti Cina. Iya kan? Dan pemikiran seperti ini tuh hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Oke teman-teman, waktunya masih? Oke, kalau masih kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ini penjelasan Allah lagi dalam ayat ini. Allah menjelaskan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata, telah tampak kerusakan-kerusakan yang ada di
bumi, yang ada di daratan, dan yang ada di lautan. Bar itu daratan, bahar itu lautan. Bagaimana kerusakan-kerusakan yang ada di lautan, yang ada di daratan, yang seperti kita lihat saat ini, ya. Bencana di mana-mana. Semua itu jelas bima kasabat aydinnas. Semua itu adalah akibat perbuatan tangan manusia. Ini berarti menunjukkan bahwa ini sikap-sikap manusia yang tidak menghormati alam, tidak menghormati lingkungan, itu menjadikan alam menjadi murka. Dan kemudian alam mengembalikan lagi apa yang sudah kita lakukan ke mereka dengan bentuk yang sangat menyakitkan. Parahnya kadang-kadang orang-orang yang tidak tahu, mereka terkena dampaknya. Contoh seperti pas gempa di Cianjur kemarin, ada 7 orang guru TK. 7 orang guru TK, 1 guru TK-nya itu membawa balita. Mereka bukan orang daerah situ, mereka hanya melintas, bawa mobil, naik mobil, melintas. Pas terjadi gempa itu, mereka tertimpa longsor, meninggal semuanya 8 itu. 8 guru TK plus anaknya yang masih balita. Kan mereka nggak tahu apa-apa itu. Contoh misalnya ketika terjadi ledakan Krakatau dulu, itu sampai Eropa, debunya sampai Eropa. Jadi ketika kita melakukan kerusakan di bumi ini, itu dampaknya tidak hanya ke kita saja, tetapi ke orang-orang yang orang-orang yang mereka tidak tahu, mereka tidak mempunyai dosa, tapi mereka mendapatkan dampaknya. Mengapa Allah memperlihatkan bencana-bencana yang ada di daratan, yang ada di lautan? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Supaya mereka itu merasakan apa yang telah mereka lakukan. Apakah mereka kira alam itu walaupun mereka tidak bisa berbicara? Apakah mereka alam itu walaupun mereka anggap tidak mempunyai nyawa? Kemudian ketika mereka zolimi, alam itu akan akan diam saja? Tidak, teman-teman. Apapun apapun yang bernyawa atau tidak bernyawa, ketika kita zolimi, mereka tidak akan diam. Pasti mereka akan menggeliat. Cacing pun yang kita tahu kecil itu pun juga akan menggeliat ketika dizolimi. Dan alam pun juga seperti itu. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Supaya mereka itu merasakan apa yang sudah mereka lakukan. Supaya apa? La'allahum yarji'un. Supaya mereka itu kembali lagi menjadi manusia yang normal, tidak serakah dengan alam, tidak kemudian mendolimi alam. Bayangkan kalau kita lihat ya, misalnya di daerah-daerah Bogor, ada beberapa pengusaha itu yang kemudian gunung itu dipangkas, kemudian dibikin villa-villa tanpa memperhatikan dampak lingkungannya. Ya. Padahal gunung itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran itu aimada. Gunung itu sebagai paku. Kalau gunung itu sudah mulai dipangkas, maka ibarat tiang yang tidak dipaku, maka tiang itu akan akan gerak-gerak, akan goncang, dan bahkan bisa menjadi hancur. Ya kan, teman-teman? Ini menjadi tugas kita, menjadi tanggung jawab kita, yang sadar, kita yang tahu, ya, sebisa mungkin mengingatkan, sebisa mungkin memberikan penjelasan, sebisa mungkin memberikan keterangan, khususnya pada saudara-saudara kita yang misalnya mereka karena ekonomi mereka sulit, pada akhirnya mereka tidak sempat untuk menata lingkungan, itu kita bantu. Kalau dulu zaman saya kuliah,
kami terjun ke masyarakat. Saya berharap teman-teman yang ada di Fakultas Hukum ini pun juga gitu. Karena saya lihat semangat mahasiswa sekarang itu agak sedikit menurun untuk hal-hal seperti itu. Saya harap teman-teman juga ikut andil di situ. Kita cerdaskan Indonesia, kita cerahkan Indonesia, karena kita itu negara yang kaya raya dengan alam. Demi Allah teman-teman, ketika teman-teman nanti di negara lain yang tidak di Katulistiwa, itu teman-teman akan melihat bagaimana berharganya yang kita miliki ini. Kalau teman-teman hidup di daerah 4 musim misalnya, itu antara siang dan malam itu berbeda. Ada yang kadang panjang siang, ada yang kadang panjang malam. Itu kerepotan mereka mengatur sistemnya itu bagaimana. Makanya kemudian mereka membuat sistem namanya saving time. Saving time itu dalam waktu-waktu tertentu ketika perubahan alam, waktu itu, jam itu dirubah sendirinya. Itu bagi orang-orang yang menggunakan jam digital. Tapi kalau orang-orang yang menggunakan jam analog, tidak akan bisa. Kadang jadinya jadwalnya berantakan. Kemudian bagaimana di daerah-daerah yang 4 musim itu misalnya, itu matahari, sinar matahari itu sangat berharga sekali. Maka dari itu kan mereka suka berjemur kan. Kalau di sini suka berjemur. Kami ketika di sana pun juga, ketika ada matahari, pagi-pagi gitu, langsung kami cepet-cepetan untuk apa? Untuk berjemur. Untuk mendapatkan sinar matahari itu. Khususnya pas saat musim-musim dingin itu. Sementara kita di sini, waktu selalu sama, hampir 12 jam, hampir sama terus. Matahari berlimpah. Tapi sayangnya kita tidak bisa memanfaatkan itu. Mereka itu memanfaatkan dengan apa? Menggunakan listrik tenaga panel surya. Rumah-rumah itu dikasih ada alatnya sendiri. Hanya sederhana gitu alatnya. Sementara kita hanya mengandalkan BBM terus, kita hanya mengandalkan listrik dari pemerintah terus, sampai pemerintah kewalahan kan. Sudah selesai teman-teman? Belum? Masih 5 menit? Oke, kalau masih 5 menit kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ya. Ayat ini memberikan peringatan yang tegas kepada kita. Kalau tadi ayat-ayat tadi kan sindiran saja. Sindiran-sindiran saja. Oh, orang yang tidak memanfaatkan alam, tidak menghargai alam itu mereka seperti orang kafir, mereka dapat ancaman ini, dapat ancaman ini, dapat ancaman ini. Tapi ayat ini langsung di dalam surah Al-A'raf ayat 56, ayat ini langsung memberikan peringatan yang jelas, yang tegas. Seperti ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalian itu jangan membuat kerusakan di bumi. Ini langsung peringatan Allah secara tegas. Jangan membuat kerusakan di bumi. Wad'uhu khawfan wa tama'a. Kalian itu di bumi itu berbaik-baiklah. Berbaik sama alam. Dan kalian hubungkan diri kalian kepada Allah dalam keadaan takut dan penuh harap. Kemudian inna rahmatallahi, ini ciri khas dari Allah itu ketika menghajar orang-orang, ya. Menghajar maksudnya menasihati dengan nasihat yang keras. Itu kemudian setelah pada sampai titik, kenapa Mbak? Nah, setelah sampai pada titik kulminasi, kemudian Allah kemudian merendah. Ibaratnya kalau misalnya saya sedang marah sama Mas Hafid misalnya. Mas Hafid, kurang ajar sekali kamu. Kalau berangkat itu mbok ya yang tepat waktu. Berangkat kok telat terus. Itu mau jadi mahasiswa apa kamu? Aku masalahnya begitu kan. Kemudian setelah saya marah-marah gitu, kemudian saya lulus lagi. Ya sudah Mas Hafid, yuk kita di kantin yuk, jajan yuk. Gitu kan.
Setelah Allah memarahi seperti ini, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Kalian itu jangan membuat kerusakan di bumi. Sudah dibilangi, sudah disindir macam-macam, masih nggak mau tahu. Nah, setelah Allah marah-marah gitu, kemudian inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ketahuilah bahwa kasih sayang Allah itu dekat sekali. Pertolongan Allah itu dekat sekali. Dekat dengan apa? Kepada muhsinin. Muhsinin itu siapa? Orang yang selalu ingin berbuat baik. Sama alam ingin berbuat baik, sama manusia ingin berbuat baik, selalu mengedepankan husnudzon. Kalau dia salah selalu minta maaf, ingin selalu berbuat baik. Jadi seolah-olah Allah mengingatkan kalian itu mbok yo jangan membuat kerusakan di bumi. Sudah diingatkan macam-macam, kalian masih melakukan seperti itu. Sudah ingat bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah itu dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka kalian berbuat baiklah, jangan berbuat kerusakan. Ayatnya seperti itu. Sudah selesai teman-teman? 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi saya ingin menjelaskan bahwa apa? Kesimpulan dari semua ini tadi, kesimpulannya adalah bahwa menjaga alam, melindungi alam, itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya, ada yang mengatakan memang fardu kifayah, tapi bukan, tapi fardu ain. Artinya apa fardu ain? Fardu ain artinya setiap dari kita wajib melaksanakannya. Dengan tugas kita sendiri-sendiri, dengan peran kita masing-masing, kemampuan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya kita jalan, lihat ada sampah, diambil. Jangan malah nambahi sampah lagi. Iya kan? Saya itu selalu mengumpulkan kantong-kantong plastik itu banyak. Karena apa? Kalau lihat sampah tak masukkan kantong. Jadi menjaga alam, melindungi alam, itu hukumnya apa? Fardu ain. Wajib bagi semua orang, semua muslim untuk menjaga, melindungi alam. Kalau misalnya umat Islam ini menjalankan ajaran Islam ini, ya, orang Islam akan kaya raya, teman-teman. Orang Islam akan kelihatan bersih, kelihatan keren-keren. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.